Halo teman-teman, balik lagi sama gue di video gue. Oke, jadi di video kali ini gue bakal sharing sedikit mengenai tips mengganti damper atau bisa dibilang sebenarnya bumper di preamp bass kita. Jadi kalau teman-teman, kebetulan gue pakai bass Ibanez yang aktif, dan kalau kebetulan teman-teman juga menggunakan atau memiliki bass yang sama gitu, bass aktif yang menggunakan preamp, itu biasanya di belakang preampnya itu dilapisin sama kayak sejenis bumper. Nah, gue jelasin dulu bumper itu apa. Sebenarnya bumper itu sebenarnya adalah tape foam yang fungsinya untuk yang satu meredam panas, yang keduanya itu untuk mencegah arus pendek atau korslet, sama yang ketiganya itu supaya tidak goyang-goyang, jadi kayak buat nahan getaran. Nah, kenapa gue ganti kemarin? Karena kebetulan bumper yang ada di preamp gue yang lama sebelumnya itu udah tepok, jadi kayak udah apa ya, bukan udah hancur, tapi kayak udah nggak maksimal lagi tuh untuk ngeredam itu semua. Nah, akhirnya gue berinisiatif untuk menggantinya. Nah, gue sempet foto-fotoin setiap proses yang gue jalanin dari mulai dilepas sampai selesai dipasang, karena memang menurut gue ini adalah hal yang sebenarnya kalau kita mau lihat ini adalah hal yang sangat sederhana, tapi ternyata tidak pada prakteknya. Oke, nah itu dia. Untuk mengganti bumper itu teman-teman yang pasti mesti memiliki bumpernya itu sendiri. Nah, kemarin itu gue sempet mencari ini bumpernya apa nih, atau tape foamnya apa nih yang bagus, sampai akhirnya gue beberapa kali, ya ini pelajaran juga ya buat gue, ini beberapa kali gue mesen sampai 4 kali, karena ketiga kalinya yang di awal itu gue sama sekali nggak tahu gambaran sama ukurannya. Nah, ini penting banget buat temen-temen sebelum membeli bumper atau tape foam, pastiin temen-temen tahu ukurannya. Jadi ketika memesan, temen-temen udah memesan barang yang benar. Nyari tape foamnya ini sendiri atau bumpernya ini sendiri, itu kemarin gue udah coba cari di toko buku, gue cari di material, gue cari di toko listrik, itu semuanya nggak ada. Mereka punya cuma double tape. Kalau yang ditarik luarnya nempel, dalamnya nempel. Sementara kalau bumper ini dia cuma single tape, cuma satu lapisan aja yang nempel, dan yang di atasnya itu nggak nempel. Nah, itu gue cari di mana-mana nggak ada. Akhirnya gue mutusin untuk beli online. Tapi ketika lu beli online, resikonya adalah lu tidak bisa mengukur ukuran utamanya. Nah, ini gue mau ngasih lihat contohnya. Jadi bumper itu kayak apa? Ini. Nah, ini bumper yang sebelumnya ada di preamp gua nih. Ini bumpernya udah retak-retak nih, udah apa namanya, udah nggak layak banget lah pokoknya lah. Ya akhirnya gue dengan yang sudah rusak ini, gue memutuskan untuk gue ganti. Ketika gue pesen ini, gue pertama kali yaudah mungkin ukurannya ini, gue menebak dan mengkira-kira sampai akhirnya nih gue mesen sampai ada 4 tuh. Ini 4-4nya semua adalah eksperimen, tapi yang gue pesen terakhir alhamdulillah benar. Ini gue pakainya, kalau di sini pakainya 3M. Teman-teman cari 3M. Ini bumpernya 3M. Kebetulan itu kalau misalkan teman-teman ngeganti bumper, yang bumper aslinya ini jangan dibuang, karena ini diperluin untuk contoh. Jadi lebarnya sama ketebalannya nih. Nah, ini sangat penting banget ketika teman-teman mau ngeganti bumper. Nah, ini kemarin gue tidak menghitung lebarnya karena gue pikir semua itu ukurannya bisa sama, ternyata beda. Nah, yang gue pertama kali itu ini pakai ini nih. Ini dia double tape, tapi ternyata tebelnya beda tuh. Ini masih lebih tebel. Terus yang kedua ini double tape juga,
Nah ini ternyata sama nih, ini belum gue pakai sama sekali bahkan, karena ini tipis nih, sedangkan ini tebel tuh. Akhirnya yang berikutnya gue pesen online, di online akhirnya gue dapet, akhirnya di online gue dapet 3M nih, 3M. Tebelnya udah sama nih, tebelnya udah sama, tapi ternyata lebarnya kekecilan tuh. Terus akhirnya ya udah gue dapet yang keempat kalinya gue beli, akhirnya alhamdulillah dapet 3M. Nah ini nanti link pembeliannya bakal gue taruh di video deskripsi di bawah ya. Nih. Nah untuk bumpernya itu sendiri, ini kalau dari contoh ya, ini dia lebarnya 25 mm dengan ketebalannya itu sekitar 3 atau 5, tapi sih kalau yang ini kayaknya 3 mm. Jadi lebarnya 25 mm dan tebalnya 3. Nah itu yang kemarin sempat gua agak terkecoh karena gue berpikir semua itu sama. Nah ternyata pas yang satunya itu datang itu 24 mm, kurang 1 mm. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk memesan lagi tuh yang bumper yang terakhir. Nah kira-kira alat apa aja yang gue pakai atau gue gunain ketika mengganti bumper? Yang pertama adalah bumper yang sudah dipotong dengan menggunakan contoh dari bumper yang lama nih ya. Jadi ini yang lamanya, ini yang barunya. Terus yang kedua itu ada meteran untuk mengukur panjang dari bumper yang akan kita potong. Yang ketiga cutter. Kenapa gue pakai cutter? Supaya ketika langsung dipotong itu langsung segaris, karena kalau pakai gunting yang udah gue lakuin berkali-kali pasti salah lagi kalau pakai gunting. Yang keempat itu ada kuas. Jadi kuas ini nanti gunanya untuk membersihkan sisa-sisa bumper yang lama yang menempel pada 3M. Kemudian ada aseton nih yang kelima. Aseton ini dipakai untuk membersihkan sisa-sisa lem dari bumper yang lama yang merekat di 3M-nya nih. Terus yang keenam ini ada penjepit buku. Yang ketujuhnya ini ada kartu yang sudah diukur berdasarkan ukuran dari bumper yang lama. Yang kedelapan itu lap nih, lap yang digunakan untuk ikan 3M kita dari sisa-sisa busa 3M yang lama tuh. Jadi ada 8 tools untuk mengganti damper dari 3M itu sendiri. Nah sekarang gimana caranya pasang damper di 3M-nya? Jadi ini gue ada contoh besi, ini gue analogiin sebagai 3M-nya. Kemudian nanti damper yang udah kita potong ini kita copot perekatnya. Oke, nih nanti kalau sudah kita tempelin posisinya sesuai dengan 3M-nya, di atas 3M-nya. Nah ini kalau sudah seperti ini, nanti teman-teman jangan lupa jangan lupa tadi kartu yang udah kita potong, yang dua ini kita taruh di atasnya. 1, 2 ini. Lalu nanti kemudian kita jepit pakai penjepit buku yang tadi. Nah, ini. Jadi kita jepit seperti ini. Nah, ini kita diamin paling lama 1 hari supaya posisinya benar-benar ngerekat, dan paling cepat itu 3 jam ya. Nah selama dalam kondisi kayak gini gue menyarankan agar nanti setelah 1 jam temen-temen boleh disemprot dengan hair dryer atau dipanaskan dengan hair dryer agar nanti si tape foamnya ini bisa melekat secara sempurna. Nah nanti kalau udah setelah 3 jam atau 1 hari, teman-teman tinggal copot lagi, terus dibuka, nanti dilihat hasilnya.
hasil yang bagus itu jadi nanti antara si Teflon dengan lapisan PCB-nya ini rapat gitu. Nih, di sininya agak rapat. Jadi teman-teman juga bisa ngeliat di foto tersebut yang hasil udah gua kerjain. Di situ gua beberapa kali mencoba untuk menginspeksi dan mereview lagi apakah sudah benar dan sudah sesuai. Ketika gue sudah yakin, maka ya udah sampai di situ dan selesai. Ini gue lagi proses pressing si Teflonnya nih atau dampernya nih ke preamp. Nih, tuh. Jadi kalau dilihat nih, itu dia karetnya atau Teflonnya itu dilapisin sama kartu yang udah diukur sesuai sama ukurannya. Terus abis itu kita jepit pakai penjepit buku nih, Kenko. Ini gue pakai yang kecil 3 sebelah sini karena ini nggak ada slotnya. Sementara yang sini karena ada slotnya gue pakai yang gede 2. Nah, proses pressing ini tuh jadi paling cepet 3 jam, paling lamanya itu 1 hari supaya si Teflonnya benar-benar nempel di preampnya nih. Oke, jadi itu video tips untuk mengganti damper atau Teflon atau ya itulah. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kalau teman-teman ada yang mau komen silahkan komen di kolom komentar di bawah. Semoga bisa membantu dan terima kasih sudah menonton. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't